Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat Spider-Man web shooter yang simple dan aku yakin kalian semua bisa mengikutinya. Nah, langsung aja kita sikat ya. Jadi, pertama-tama kita harus membuat spider webnya di Photoshop. Buka Photoshop kalian, lalu menggunakan brush warna putih. Kalian atur aja intensitas brushnya kecil, nggak usah tebal-tebal. Jadi kalian bisa gambar sesuka-suka kalian. Misalnya contohnya dari aku seperti ini. Oke. Kalian bisa kira-kira aja ya, nggak harus mirip banget. Ini kalian bisa buat acak-acak aja. Contoh. Oke, jadinya seperti ini. Tapi sebelumnya aku udah buat sampelnya. Dan kalau kalian mau pakai sampel aku letak di deskripsi ya. Nah, setelah itu kalian save PNG. Save. Oke. Kalian masuk ke After Effects. New project. Oke. Nah, sebelumnya nih, di Spider-Man itu ada dua jenis efek. Yang pertama kalau kalian lihat di film Spider-Man Tobey Maguire, itu ketika benda kena spiderwebnya, bendanya akan bergerak. Jadi seperti ada efek-efek ke benda gitu, seperti terdorong gitu. Nah, tapi itu nggak semua. Kalau kalian nonton di Amazing Spider-Man, Spider-Man-nya si Andrew Garfield, nah dia itu nggak ada efek bergeraknya bendanya. Apa sih bahasanya? Pokoknya bendanya itu nggak bergerak ketika kena spiderweb. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi kita biar lebih mudahnya, kita pakai konsepnya si Andrew Garfield. Jadi kita nggak buat bergerak barengnya, karena sebenarnya aku udah record dua-duanya. Yang pertama bergerak, tapi bisa kita pakai nggak usah yang bergerak, karena kalau bendanya bergerak itu kita harus tracking lagi, dan lampu ini nggak punya poin-poin yang untuk bisa di tracking, karena ya memang agak lebih ribet ya kalau nge-tracking, karena dia nggak punya titik-titik yang bisa di tracking. Jadi kita gunakan konsep si Andrew Garfield. Oke, ini footage kita masukin dulu PNG-nya. Oke, kita masukin. Nah, PNG-nya ini kita bisa tambah efeknya biar dia lebih kelihatan real. Sabar, kita transform biar dia hadap ke sini. Oke. Karena hasilnya seperti ini. Nah, kita tambahin efek biar dia kelihatan lebih real. Sebenarnya nggak real banget sih, cuman ya biar ada lah ininya, biar nggak kelihatan banget gambarnya gitu. Oke, yang pertama itu kalian masukin turbulent displays. Guna turbulent displays ini untuk membuat jaringnya biar lebih kelihatan, apa ya bahasanya, lebih kelihatan natural gitu. Jadi dia nggak mulus-mulus aja gitu, karena dia ada efek-efek tidak halusnya seperti itu. Jadi ini size-nya bisa kalian kecilin, kalian ikutin aja settingan aku ya. Jadi kayak gini. Oke. Kalau kalian lihat di film kan jaringnya memang kayak fiber, kayak apa sih bahasanya, ya nggak halus gitu. Jadi kayak gini contohnya. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa masukin fractal noise. Oke, fractal noise ini gunanya untuk supaya teksturnya itu nggak ini banget, nggak putih polos banget gitu. Jadi dia itu teksturnya ada variasi biar dia kelihatan lebih hidup. Opacity-nya bisa dikurangi sedikit. Oke. Lalu masukin bevel alpha. Bevel alpha ini biar dia kelihatan lebih timbul. Dan kalau misalnya nggak pakai dan pakai, itu kan ada bedanya kan. Nah, bevel alpha
Ini thicknessnya bisa kita tambah. Oke. Oke, contohnya seperti ini. Kita sedikit tambah pemanis ya. Kita masukin gambar stock shoot, stock foto dari Unsplash. Jadi kita buat ini lebih kelihatan organik gitu, biar tambah real. Oke, jadi picture-nya kita kasih curve dulu. Kita geser shadow-nya biar hitam, biar kita bisa blending mode nanti. Oke, jangan terlalu hitam. Oke, begini. Oke, lalu kita seleksi. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Oke, terus kita feedernya kita tambah sekitar 10 boleh. Selanjutnya kita klik dua-duanya, kita select, lalu kita klik pre-compose dan jadi sini ya spiderweb. Oke, lalu kita toggle switch, normalnya ganti ke screen. Ini agak kita tambahin ya fadernya. Oke, sedikit lagi. Alright, oke, mantap. Nah, kayak gini ya. Nah, begini dia. Oke. Nah, kira-kira udah oke lah ya. Jadi selanjutnya kita transform position ya. Misalnya kita ambil di misalnya sini ya, kita keying, baru kita beri couple. Oke, kita ambil dari sana. Oke, kejauhan, kita geser lagi. Oke, kejauhan. Oke, kira-kira posisinya seperti ini. Ini kita geser dulu biar kita fokus ke sini ya. Oke, lalu kita tambah motion blur, jadi kelihatannya lebih bagus. Oke, nah selanjutnya itu kita pakai pin untuk kita bikin dia supaya agak lebih hidup. Kita pin di sini. Oke. Nah, pin ini udah auto keying ya, jadi kita bisa gerakin. Jadi kita mau bikin dia itu lebih hidup, biar nggak kaku banget. Ini kan kaku banget kan. Jadi kita di bagian sini, frame segini, ini kita majuin dia. Oke, kita buka di formnya, buka pinnya, ini agak kita jauhin. Nah, oke, seperti itu. Nah, gitu. Baru kita select kedua key-nya, kita easy ease, jadi dia kelihatan lebih lembut. Oke, seperti itu ya. Nah, biar dia tambah lebih hidup lagi, kita klik pinnya. Ini pin 8 kan, baru pencet Alt sama diklik ini stopwatch-nya. Jadi ini memberikan expression. Oke, expression ini kita buat wiggle. Ini 10/5. Oke. Jadi dia tuh bergerak kayak wiggle, dia goyang gitu. Karena kan ini ceritanya spiderweb-nya kan habis ditembakin gitu kan. Jadi dia biar kelihatan lebih hidup, kita kasih goyang-goyang gitu. Nah,
biar nggak kaku banget. Oke, you see what I mean? Nah yang ini juga, ini di pin 9 juga kita kasih wiggle, kasih aja yang sama amountnya. Oke, jadi itu beneran kayak hidup lah, nggak kaku banget. Oke, this was easy right? Nah ini memang versi yang gampangnya. Ada aku lihat orang buatnya pakai blender, wow gitu sih. Nanti lah next aku pelajaran dulu baru bisa berbagi sama kalian. Ini kita versi yang gampangnya dulu yang pakai image. Oke, jadi biar kelihatan lebih real dia itu kita bikin 3D view. Oke, nah kita ubah ini kayak gini. Oke, boleh lah ya, stabil lah ya. Nah, udah jadi nih, gampang kan? Simple, mantap. Pasti kalian bisa. Oke, nah selanjutnya ini tuh kan sebenarnya ada video awalannya, kan nggak mungkin dia nembakin kosong gitu kan. Cuman aku pengen nunjukin tutorial yang intinya duluan biar cepat beres gitu. Karena kalau yang ini gampang aja, yang kita pakai orangnya. Nih, aku pakai klip ini. Shoot, nah kita ambil entah ngapain tuh dia ngeliatin telapak tangan, gak jelas juga. Oke, nah, kita drag. Oke, yang selanjutnya ini easy aja ya, nggak usah kita pakai 3D kita matikan. Oke, tapi ini kita masking aja, kita nggak membutuhkan yang depannya, jadi yang depannya bisa kita masking kayak gini. Ini kita bisa shadernya kita naikin 30 bisa. Oke, nah ini simple aja, kita ini titiknya kita ubah dulu ke ujung belakang biar rotate-nya gampang. Nah oke. Nah pertama dari sini nah kita balik lagi ke keyframe pertama. Oke, lalu yang ini scale-nya ubah dari sini, kita scale down scale dulu. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Nah ini kan kalian bisa lihat dia tuh nggak banyak motion blur karena dia efeknya cuma lurus gitu doang ya, kurang lebih, walaupun banyak kurangnya ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini memang apa ya, efek simple sih, simpelnya. Yang expertnya ya kalian bisa cek-cek di tutorial lainnya. Ini kalau kalian mau main cepat aja. Oh ya, bisa deh kalian tambahin pin di spider web ini biar kelihatan lebih gerak-gerak juga, biar dia kelihatan lebih
natural, nggak kaku banget. Ini kita letak titiknya di sini 1, letak titik di sini 2. Oke, kita klik yang ini, puppet mesh deform. Oke, yang ini puppet 2 ALT wiggle. Oke, kita bikin di sini 10/5. Wah, boleh. Oh iya, ini kalian kelihatan di sini masih ada ini ya. Bisa kalian hapus saja. Oke. Nah, ini bisa kalian geser sih. Di puppet satunya kayaknya kita edit. Kita ganti di sini. Oke. Nah. Oke, kita rapin sedikit lagi. Oke, sekian untuk tutorial hari ini. Terima kasih sudah menonton. Support aku terus dengan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. See ya!